Recording is on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmatnya kepada kita semua ya teman-teman. Di pagi hari ini jumpa lagi dengan saya, Apoteker Dini, untuk melanjutkan pembelajaran kita di sesi 2. Untuk mengawali sesi 2 ini kita membahas tentang materi demam dulu ya teman-teman. Karena mungkin beberapa gejala penyakit yang akan kita bahas di sesi ini terkait juga dengan gejala demam. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan juga selamat karena sudah lolos dari sesi 1 kemarin. Hasil tesnya berarti bagus. Untuk bisa mengikuti ke sesi 2 itu ada syarat hasil tesnya harus sudah bisa memenuhi standar ya, yaitu di atas 80 nilainya. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next slide. Demam itu adalah meningkatnya suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Kondisi ini bisa menandakan adanya penyakit atau kondisi tertentu dalam tubuh. Dapat dialami dari bayi hingga orang dewasa. Jadi demam ini bukanlah suatu penyakit, namun demam ini adalah sebuah gejala ya teman-teman ya. Ketika suhu tubuhnya itu lebih dari 38 derajat Celcius, maka orang itu bisa dikatakan demam. Maka dari itu di materi dasar product knowledge yang kemarin waktu kita bahas cross atau link sailing terkait demam, itu saya mencontohkan tidak hanya obat demam yang kita tawarkan tapi juga temperatur untuk mengetahui berapa derajat demam yang dirasakan oleh penderita gitu. Jadi kalau penderitanya ini di rumah belum ada temperatur, sebaiknya kita sarankan untuk punya temperatur di rumah sehingga demamnya itu bisa diketahui berapa derajat karena bisa menandakan ciri dari suatu penyakit. Kalau demamnya ini lebih dari 39 itu mengarahnya lebih ke virus, misalnya seperti itu. Atau demamnya ini panjang gitu ya, dari pagi sampai siang nggak turun-turun, atau sebaliknya sore sampai menjelang pagi nggak turun-turun. Nah, itu menandakan penyakit-penyakit tertentu. Jadi demam ini adalah suatu pertanda dan juga sekaligus mekanisme tubuh yang normal untuk mengatasi adanya infeksi patogen atau patogen itu sesuatu yang membuat penyakit dalam tubuh kita. Nah, demam itu mekanisme normalnya untuk membasmi patogen itu dengan cara menaikkan suhu tubuh kita. Harapannya protein dari makhluk yang mengganggu kita itu tadi bisa hancur dengan kondisi demam itu. Jadi mekanisme pertahanan yang paling sederhana yang dilakukan oleh tubuh kita adalah dengan menaikkan suhu tubuh atau demam. Next. Kemudian penyebab demam, ini ya, ada berbagai penyebabnya. Jadi demam itu bukan penyakitnya ya. Fokus demam itu bukan penyakitnya, itu yang harus kita edukasikan ke semua pelanggan. Karena kebanyakan pelanggan kita, terutama emak-emak, itu khawatir banget kalau anaknya demam buru-buru ingin diturunkan. Nah, sebetulnya itu tidak benar ya, kurang tepat untuk buru-buru menurunkan demamnya. Tapi justru demam itu harus kita evaluasi. Kita punya termometer, kita ukur demamnya sampai seberapa derajat, itu nanti kita laporkan ke dokter ketika kita diperiksakan anaknya sehingga diketahui sebab demamnya itu apa. Sambil diamati gejala-gejala lain yang timbul, misalnya ada pilek, ada batuk, dan lain sebagainya. Penyebab demam bisa infeksi virus, bakteri, jamur, parasit ya. Itu bisa menyebabkan demam. Kemudian penyakit yang menyebabkan peradangan kronis itu juga ada demamnya. Rheumatoid arthritis biasanya nang dengkul. Dengkule ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu lagi nih. Rheumatoid arthritis juga kebanyakan ibu-ibu. Itu dengkulnya abuh gitu ya. Abuh, membesar, juga anget
Kalau dipegang itu anget, badan tubuh yang lain itu tidak anget, tapi di bagian itu dia mengalami demam. Itu juga ciri dari rheumatoid arthritis. Berbeda dengan nyeri dengkul yang lain, misal cuma kurang cairan aja, itu tidak sampai demam. Tapi kalau rheumatoid arthritis di area dengkulnya itu mengalami demam. Kemudian imunisasi itu juga bisa, seperti difteri dan tetanus itu pasti anak demam tinggi. Bagaimana jika anak setelah diimunisasi terus demam tinggi, ya diberikan paracetamol. Kalau anak itu sampai gelisah, nggak bisa tidur. Jadi paracetamolnya tidak diminumkan sebelum tindakan imunisasi. Itu yang seringkali salah ya dalam masyarakat kita. Mbak antisipasi sadurunge anakku dicubles tak ombenane paracetamol. Itu tidak benar. Yang benar adalah ketika setelah diimunisasi itu anaknya timbul demam, demamnya lebih dari 38 dan anak gelisah baru diberikan paracetamol. Kalau tidak, biarkan. Mekanisme tubuhnya itu untuk merangsang pertumbuhan antibodi. Jadi tubuh itu akan membuat antibodi sesuai dengan penyakit yang masuk tadi itu dia mengenalinya. Next, kalau penyakit itu datang lagi, tubuh ini sudah punya pasukan khusus untuk mengatasi penyakit yang khusus tadi. Itu harapan dari imunisasi adalah membentuk imunitas. Jadi jangan buru-buru ibu yang anaknya diimunisasi itu cepet-cepet pengen diturunkan biar nggak rewel. Ya memang biar nggak rewel, tapi ibu yang cerdas itu akan mengetahui tujuan diimunisasi itu untuk apa sehingga kita bisa berhati-hati dengan obat penurun demam tapi juga tidak menghambat pembentukan antibodi yang baik. Kemudian obat-obatan, mungkin juga ada obat-obatan yang menimbulkan demam dan juga kondisi kanker ya. Kanker itu ada kanker yang kanker darah ya terutama ya, tidak spesifik gitu gejalanya itu nggak jelas mana yang sakit. Tapi badannya itu nyeri-nyeri, demam, nah itu bisa merupakan gejala dari penyakit kanker ini. Jadi ngeri banget ya kalau sekarang ini kanker ini penyakit yang lagi yang banyak orang mengidapnya dan naudzubillah semoga kita semua terhindar dari penyakit itu. Kebanyakan mereka yang suka konsumsi gula dan turunan-turunannya, kemudian pola hidupnya tidak sehat, yang dipilih makanan minumannya juga yang ada bahan tambahan pengawet, pewarna seperti itu bisa sangat mungkin terjadinya kanker dan gejala demam adalah salah satunya. Next. Gejala yang menyertai demam ini yang perlu kita gali juga ya di pelanggan kita yang mengalami demam, ada apa selain kenaikan suhu tubuh. Mungkin sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, hilang nafsu makan, atau ada gejala-gejala lain yang menyertai demam itu. Itu sebaiknya diamati oleh keluarganya dan ketika mereka datang ke dokter karena mungkin di apotek kan cuma membeli obat untuk mengurangi rasa sakitnya aja, rasa demamnya aja, tapi belum ketemu penyakitnya ini. Ini sudah 7 hari misalkan, kok demamnya begini terus sampai lemes. Nah, sebaiknya segera direkomendasikan datang ke rumah sakit. Dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga diketahui apa sebab penyakitnya. Dan tidak sedikit pasien yang datang ke apotek itu minta antibiotik langsung ketika demamnya lebih dari 3 hari. Apakah kita bisa memberikannya? Sebaiknya tidak, ketika tidak ada rekomendasi dari dokter. Kalau demamnya itu disebabkan oleh bakteri, ya. Kalau disebabkan oleh virus, percuma, tiwas minum antibiotik tapi tidak akan ngefek untuk mengatasi penyakitnya tersebut. Maka sebaiknya kalau demam lebih dari 3 hari pun tidak ada resep dokter, tidak ada rekomendasi atau gejala lain yang menyertai demam tersebut, sebaiknya teman-teman konsultasikan ke apotekernya masing-masing. Siapa apoteker yang sedang bertugas atau apoteker yang bisa dihubungi untuk mengkonsulkan masalah tersebut. Jadi jangan
langsung memberikan ya untuk antibiotik ketika demam. Berikan saja terapi-terapi simptomatis. Simptomatis itu menghilangkan gejala. Biar pasiennya nyaman, bisa tenang tidurnya, sehingga jatah istirahatnya tidak terganggu karena kondisi demam. Next. Potensi komplikasi ya. Kalau demam itu tidak diobatin, nggak diminumi obat penurun demam belas, ada ini juga orang yang nggak mengakui paracetamol gitu, nggak mau diminumkan paracetamol kalau anaknya demam, itu cuma dikompres aja, itu ada aliran yang begitu ya. Kita mengedukasi aja, karena potensi komplikasi bisa terjadi. Yang pertama adalah kejang demam. Kejang demam itu ya kejang-kejang, tubuhnya kaku, matanya mendelik, kehilangan kesadaran. Bisa sampai seperti itu kalau demamnya tidak teratasi, terlalu tinggi, sehingga terjadi kerusakan sel-sel saraf. Nah, ini sebaiknya yang kedua itu ada potensi komplikasi dehidrasi parah ya, dehidrasi. Kalau demamnya ini biasanya tidak turun, itu karena si pasiennya sulit kooperatif, tidak mau minum, nggak mau kemasukan apa-apa, ya, diem, mulutnya dikunci. Nah ini kita memberikan obatnya gimana? Agak susah. Kita punya sediaan demam untuk yang dimasukkan ke anus, yang supo, tahu ya? Teman-teman sudah pernah lihat di apoteknya yang bentuknya supo ada di kulkas apotek ya. Penyimpanannya itu di kulkas. Bisa pakai Dumin sup atau pakai Proris sup bisa untuk meredakan demam anak yang sudah nggak bisa buka mulutnya. Kadang kan pada kondisi yang udah benar-benar sakit, anak itu benar-benar nggak mau dimasukin air ataupun makanan. Dikunci mulutnya. Itu masukkan obat melalui sup, melalui anus. Kemudian dehidrasi parah bisa terjadi. Ini kalau sudah parah tadi ya, jadi ditandai mulutnya kering, urinnya sedikit, berwarna gelap, pusing, kelelahan ekstrim. Biasanya kalau dipasang infus juga susah. Kalaupun sudah ketemu pembuluh darahnya, ini nggak mau masuk ini, nggak bisa. Jadi dicublos berkali-kali. Itu kalau terjadi dehidrasi parah. Maka perhatian orang tua ketika anak demam itu minimal itu memberikan cairan yang cukup untuk anaknya. Cairannya bisa berupa air putih, degan, susu, apa yang disukai anak yang sehat. Madu itu juga bisa ya. Kemudian shock septik ditandai dengan penurunan tekanan darah drastis, denyut jantungnya cepat karena untuk ngejar tekanan darahnya tadi, kemudian kesadarannya menurun. Bisa sampai seperti ini ya. Demam yang tidak tertangani dengan baik. Kemudian yang keempat, gangguan kesadaran atau kerusakan otak. Kondisi ini ditandai dengan kebingungan, halusinasi, biasanya ngelendur, ngomongnya wis gak karu-karuan. Ya, kondisi-kondisi ini tentunya kalau di apotek kita nggak menemui ya. Ini kalau sudah di rumah sakit, biasanya seperti ini. Nek sampai tidak masuk rumah sakit dengan kondisi yang seperti ini, ya kebajet keluarga nih. Ya, karena kalau kondisinya udah separah ini, harusnya sudah ICU ini. Infeksi menular yang lebih serius, contohnya pneumonia, meningitis, malaria. Kalau infeksinya ini tidak ditangani dengan tepat, demamnya itu terus dan merusak, akhirnya merusak jaringan atau sel-sel tubuhnya. Itu. Jadi ada beberapa potensi komplikasi demam ini yang perlu kita waspadai teman-teman, sehingga tata laksana demam itu harus tepat, tidak boleh telat, tapi juga tidak boleh terlalu sering memberikan obat demam. Obat demamnya itu seperlunya sesuai dengan dosis dan aturannya, sehari 3-4 kali ya untuk paracetamol maupun ibuprofen. Kemudian untuk waktu-waktu di mana kondisi demamnya ini masih terjadi tapi jam minum obatnya belum waktunya, itu sebaiknya pasien dikompres. Dikompres tidak hanya dikasih bye-bye fever, cool fever, kalau demamnya sekujur tubuh itu bisa dibebel sama kain yang adem, jarit wong tuwek-tuwek sing anyep ngono kae lho, jarit sido mukti ta apa namanya itu, dibebetkan.
Itu saya punya warisan nenek moyang dari nenek buyut saya sampai sekarang masih ada itu di lemari saya. Kalau ada yang demam itu kita bebelkan itu. Itu cukup membantu untuk mengembalikan kondisi biar tidak terlalu demam. Next. Pencegahan demam, cuci tangan secara teratur ini secara umum ya untuk mencegah berbagai penularan penyakit. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik, terutama saat setelah beraktivitas di tempat umum atau sebelum makan. Kemudian hindari kontak dekat dengan orang sakit, jaga jarak dengan orang yang sedang sakit untuk mencegah penularan infeksi. Kemudian vaksinasi, kalau kita mau datang ke tempat yang berbahaya gitu ya, misalnya ke Saudi, kita khawatir kena meningitis gitu, kita bisa vaksinasi meningitis untuk mencegah terjadinya infeksi ini dari vaksinasi meningitis atau influenza dari negara-negara yang lain. Itu kalau flu tidak seperti kita. Kalau flu, batuk pilek tidak seperti kita. Influenza versi orang luar negeri itu sampai badannya ini lumpuh, kuat ngadeg. Ya, flu-nya itu sampai berat gitu. Kayak kita kena corona. Saya bayangkan seperti itu. Karena saya pernah kena corona yang generasi apa dan apa itu, dua generasi corona saya kena dua-duanya. Badan itu gak kuat untuk berdiri sholat. Saya mengalami itu. Jadi vaksinasi itu bisa dilakukan untuk pencegahan terjadinya demam, ya, terutama untuk daerah-daerah endemik. Seperti waktu corona dulu itu kan kita diimunisasi ya, terus di booster lagi. Saya kena itu sebelum kena booster. Imunisasi saya waktu itu kalau orang-orang bisa dapat AstraZeneca kalau nggak salah. Saya yang levelnya yang rendah, gauman vaksin. Ternyata saya kena setelah diimunisasi yang pertama itu, yang ringan-ringan itu saya kena. Terus kekebalan alami akhirnya. Itu. Kemudian pencegahan demam selanjutnya, jaga daya tahan tubuh, konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur untuk menjaga daya tahan tubuh tetap kuat. Gitu ya. Kalau di lingkungan kita terutama banyak yang sedang sakit, maka kita tidak boleh lengah dengan menjaga kewarasan untuk makan yang sehat. Ya, jangan cuma nurutin nafsu. Koncone geprekan ya geprekan ya, koncone seblak ikut seblak gitu. Diukur gizi yang sudah masuk ke dalam tubuh apa, yang kita butuhkan apa. Jangan hanya menuruti hawa nafsu. Next. Pengobatan demam, obat penurun demam bisa menggunakan paracetamol. Ini yang paling aman ya dari bayi sampai lansia. Dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Dengan lebih dari 4 sampai 6 jam jarak pemberiannya. Jarak pemberiannya itu tidak boleh kurang dari 4 jam, dikasih ulang lagi tidak boleh. Kalau paracetamol dosis toksiknya itu dosis di mana dia menimbulkan kerusakan di sel hati itu 4000 mg atau 4 gram. Itu tidak boleh. Jadi kalau sekali minum 500 mg, nek 8 kali minum itu sudah toksik itu, merusak sel hati. Dalam 1 hari, tidak boleh lebih dari itu. Dosis toksik itu tidak boleh. Maka orang minum penurun demam, paracetamol sebaiknya ya 3 sampai 4 kali aja sudah cukup. Selebihnya untuk pengamatan. Jangan diminumin terus. Gak betah sakit yang ibu nangis mawon, dikompres. Diberikan terapi suportif yang lain nanti setelah ini. Minum air putihnya harus cukup. Nah, gak doyan banyu putih bu, muntah, belikan degan. Gak doyan belikan apa ya, susu be ya, susu atau apa yang bisa membuat dia selera untuk masuk air ke dalam tubuhnya. Kemudian obat-obatan antibiotik, antivirus, anti jamur sesuai dengan penyebabnya, tentu saja dengan resep dokter. Atau kalau orangnya memang betul-betul memaksa, ya harus dengan rekomendasi apotekernya. Jangan teman-teman yang mutusin. Kemudian istirahat cukup, pola hidup bersih dan sehat.
Next. Ini contoh formularium demam ya teman-teman. Nggak kelihatan Mbak Felis. Mulai dari anak 0 sampai 2 tahun kalau nggak salah ini. Ya, 0 sampai 2 tahun. Rekomendasi obatnya, obat penurun demamnya ini paracetamol ya, disesuaikan dosisnya tadi 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan anak. Kita bisa pilihkan ada Tempra drop, Epetic drop, Sunmol drop, salah satu. Bisa kita berikan suportif. Suportif itu adalah terapi yang bisa membantu untuk mengembalikan kondisi tubuhnya itu normal, tidak terganggu. Proses pembentukan dan perombakan zat di dalam tubuh kita tidak terganggu. Itu kita berikan suportif multivitamin dan mineral. Saya contohkan di sini untuk anak 0 sampai 2 tahun Apialis drop, Zamel drop, Sunbeplex drop seperti itu. Kemudian cross-link sellingnya geser, bisa kita tawarkan termometer, cool fever, bye-bye fever gitu. Nggak bisa Mbak Well digeser. Oh ya udah dikecilin gini. Nah, seperti ini ya. Kemudian anak usia 2 sampai 6 tahun. Ini sebetulnya sama aja sih ya. Prinsipnya sama adalah yang kandungannya paracetamol, cuman kita pilihkan yang dosisnya sesuai dengan usia tersebut. Dan yang harganya mahal dulu ya yang ditawarkan. Yang harganya mahal dulu. Teman-teman sudah hafal apa belum ini? Urut-urutan merek paracetamol dari yang bagus harganya sampai yang paling rendah, hafal nggak? Lumayan. Dihafalkan ya, terutama yang ada di formularium ini. Panadol, Tempra, Epetic. Kemudian 6 sampai 12 Tempra, Praxian, Panadol. Untuk suportifnya, nah ini 2 sampai 6 tahun bisa pakai Starkid Fish Oil. Nah, ini ada kandungan temulawaknya juga sehingga membantu nafsu makannya untuk meningkat kembali. Elkana juga ada, Curvit juga ada. Hingga anak-anak bisa lebih enjoy. Demamnya ini bisa segera pulih dengan metabolisme tubuhnya itu normal, ditunjang kesehatan sel tubuhnya untuk mengembalikan kesehatannya secara umum. Demikian juga dengan dewasa. Ini pilihan pertama untuk vitaminnya adalah Adat Formula, kemudian Parmaton Formula, Zegavit, Renovit Gold. Ke bawah, kalau demamnya disertai flu, batuk, berdahak, ikuti panduan demam untuk anak ya. Jadi kalau demam itu disertai dengan gejala-gejala yang lain, nanti kita formulariumnya mengikuti gejala itu obatnya apa ya, akan dibahas per penyakit nanti. Yang penting obat demamnya itu ada. Dan ingat, demam itu tidak untuk buru-buru diturunkan, tapi diamati, dicatat progresnya, kemudian dikenali gejala-gejala yang lainnya seperti apa. Sehingga tata laksananya sesuai, tidak melemahkan daya tahan tubuhnya, justru kita mensupport supaya si penderita demam tadi bisa istirahat dengan nyaman. Next. Udah selesai. Ya, udah ya teman-teman, dari materi demam sedikit itu yang menjadi dasar. Semoga ini akan menjadi dasar di pembahasan-pembahasan kasus selanjutnya, karena untuk demam ini banyak ya tadi ya, mungkin ada penyakit yang disebabkan oleh virus, demam, bakteri, parasit, atau mungkin juga kecapean. Nah, itu juga bisa menyebabkan demam. Ilmu itu bukan hanya dihafal teman-teman, tapi juga memberi banyak manfaat. Maka dengan sharing ilmu di pagi ini, Budini berharap teman-teman juga bisa mengamalkannya. Oke, kita langsung lanjut aja Mbak Felis mungkin di materi nyeri. Oke.